Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya tetap Dia nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, kita awali dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya, namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, jikalau Engkau setia mengaruniakan kepada kami napas kehidupan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, Engkau berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Bersabdalah kepada kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita dengarkan dan akan kita renungkan bersama-sama, saya akan baca dan kita dengarkan bersama-sama dari Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini yang baru saja kita baca dan dengarkan, kita akan renungkan dalam sebuah tema berakar dan bertambah teguh di dalam Dia. Berakar dan bertambah teguh di dalam Dia.
Saudara-saudara, seiring dengan perkembangan zaman, kita terus diperhadapkan dengan perilaku manusia yang semakin beragam, khususnya remaja dan pemuda. Salah satu perilaku remaja dan pemuda masa kini ialah lebih senang dengan dunia digital, TV misalnya, game, dan lain-lain, dibandingkan dengan lingkungan keluarganya yang berdampak pada tidak terjalinnya komunikasi dalam keluarga. Anak-anak tidak betah di rumah, dan tidak jarang banyak remaja dan pemuda terjebak dalam lingkungan seperti narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas. Bahkan ironisnya mereka meninggalkan imannya kepada Kristus. Dan inilah realitas dewasa ini. Lantas bagaimana kita merespons peristiwa demikian? Saudara-saudara, bacaan hari ini memperlihatkan upaya Paulus meyakinkan jemaat Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan, yang telah dan akan terus mengubahkan mereka. Dengan sengaja Paulus menuliskan ini untuk menyadarkan mereka agar konsisten dan berintegritas terhadap imannya. Dengan kata lain, jemaat Kolose diajak memantapkan hati untuk terus berpaut sepenuhnya pada Sang Penguasa, yakni Yesus Kristus. Keterpautan itu hendaknya terus dinampakkan dalam sikap hidup sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian karena dosa, yakni dengan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, teguh dalam iman, serta hidup bersyukur. Bagi Paulus, Yesus adalah pusat segalanya. Dialah kepala dan penguasa. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak berpaut sepenuhnya kepada Kristus. Saudara-saudara, Paulus telah mengingatkan kita tentang pentingnya hidup di dalam Kristus sebagai upaya dalam menjaga diri dan seluruh kawanan domba Allah. Berakar dan teguh di dalam Kristus berarti percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya pada pengaturan Tuhan. Amin firman-Nya. Mari saudara-saudara kita kembali tunduk kepala di hadirat Allah, kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa Tuhan kami, jikalau pagi hari ini Engkau berkenan menyapa kami dengan menyampaikan firman-Mu kepada kami melalui firman yang hidup yang telah kami baca dan dengarkan, bahkan kami telah renungkan. Ampuni kami Tuhan untuk keterbatasan kami memahami dengan sungguh-sungguh arti firman-Mu ini. Namun sejauh yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, kiranya Engkau sempurnakan ke dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk terus menjadikan Kristus sebagai dasar di dalam menjalani kehidupan beriman kami. Ya Bapa di sorga, kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah hidup yang sudah dipulihkan, hidup yang sudah diubahkan, hidup yang sudah Engkau tebus dari dosa. Biarlah kehidupan kami terus mengabdi kepadamu, taat dan setia kepada penebus kami. Ya Bapa di sorga, pada pagi hari ini sebelum kami melaksanakan tanggung jawab pekerjaan rutinitas kami sepanjang hari ini, kami mohon kepadamu
Engkau tolong kami, Engkau terus memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Kami terbatas untuk menjalani hidup ini, karena itu berikan kami kesehatan yang cukup. Berikan kami hikmat, sehingga hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, adalah benar-benar hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, hidup yang terus memuliakan nama-Mu. Berkati apapun yang sudah kami kerjakan di dalam nama-Mu, dan yang akan kami kerjakan, Tuhan terus memberkati. Dari semua yang kami kerjakan, dari sanalah berkat-berkat-Mu yang baru terus kami alami dalam hidup kami. Ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah, sempurnakanlah, kami berdoa melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan menghidupkan kami. Haleluya. Amin.